Halo semua, saya Akbar Maulid Prakoso, mahasiswa Telkom University semester 5 dengan NIM 130121325. Jurusan saya adalah S1 Informatika. Di samping akademis, saya menikmati biasa main game atau enggak membaca buku. Kali ini saya akan menjelaskan kalian seputar keamanan cyber. Tips dan trik untuk improving password security. Pada kali ini saya akan membagi tips dan trik untuk meningkatkan keamanan kata sandi atau password Anda. Ini sangat penting dalam menjaga privasi dan keamanan data kita. Mari kita mulai. Tips pertama, kekuatan kata sandi. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang krusial, yaitu memastikan kekuatan kata sandi Anda. Tidak dipungkiri keamanan dimulai dari ini. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Dengan begitu, Anda menciptakan lapisan pertahanan kuat, membuat kata sandi Anda sulit ditembus oleh pihak yang tidak berkepentingan. Sebaiknya jangan terpaku pada kata-kata umum atau kombinasi sederhana. Gabungkan elemen-elemen tersebut secara cerdas, menciptakan sebuah kata sandi yang tidak hanya kuat, tetapi juga sulit ditebak oleh algoritma perentas. Ingatlah, keamanan dimulai dari fondasi yang kokoh, dan fondasi itu adalah kata sandi Anda. Jadi selangkah lebih maju, lapisan keamanan lebih baik. Tips kedua, tidak menggunakan informasi pribadi. Segera setelah Anda memperkuat fondasi dengan kata sandi yang andal, langkah selanjutnya adalah memastikan Anda tidak menggunakan informasi pribadi dalam kata sandi. Hindari dalam mengintegritaskan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya secara langsung ke dalam kata sandi Anda. Mengapa? Karena informasi ini dapat dengan mudah ditemukan atau dideteksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membuka peluang risiko yang tidak diinginkan. Tips ketiga, unik untuk setiap akun. Mari kita lanjutkan ke tips ketiga yang sering diabaikan. Pastikan setiap akun yang memiliki kata sandi yang unik. Meskipun menggoda untuk menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun demi keamanan dan kenyamanan, ini justru menekan risiko. Jika satu akun terkena dampaknya, yang lain tetap aman jika kita mempunyai password yang berbeda. Jadi, selalu berpegang pada keunikan kata sandi untuk setiap platform yang Anda gunakan. Tips keempat, rutin mengganti kata sandi. Perubahan itu bagus, terutama ketika kita berbicara tentang kata sandi. Ini membawa kita ke tips keempat, rutin mengganti kata sandi. Ini bukan hanya taktik keamanan yang cerdas, tetapi juga membuat Anda jauh lebih sulit dilacak oleh pihak tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, janganlah ragu untuk mengganti kata sandi secara teratur. Tips kelima, gunakan autentikasi dua faktor. Langsung menuju ke tips kelima yang sering diabaikan oleh banyak orang. Gunakan autentikasi dua faktor. Ini adalah lapisan tambahan keamanan yang membutuhkan konfirmasi melalui perangkat lain, memberikan perlindungan ekstra untuk akun Anda. Tips keenam, hindari menyimpan kata sandi di tempat umum. Tips keenam adalah hindari menyimpan kata sandi di tempat umum. Seringkali kita cenderung mencatat kata sandi di sekitar kita, entah itu di dalam catatan fisik atau file yang mudah diakses. Ini adalah kebiasaan yang perlu dihindari. Gunakan manajer kata sandi yang aman untuk menyimpan dan mengelola kata sandi Anda. Tips ketujuh, waspada terhadap phishing. Tips ketujuh, waspada terhadap upaya phishing. Phishing adalah metode umum yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri informasi pribadi Anda. Pastikan Anda selalu memeriksa situs web sebelum memasukkan informasi login. Hindari mengklik tautan dari email atau pesan yang mencurigakan. Ingatlah, perusahaan resmi tidak akan meminta informasi pribadi melalui email. Tips ke-8, selalu update aplikasi dan perangkat lunak. Tips ke-8, selalu update aplikasi dan perangkat lunak Anda. Pembaru tidak hanya membawa fitur baru, tetapi juga memperbaiki keamanan yang krusial. Pastikan untuk secara telat memeriksa dan mengupdate semua aplikasi serta sistem operasi Anda. Dengan begitu, Anda mendapatkan perlindungan terbaru dari ancaman keamanan. Tips ke-9, review riwayat aktivitas akun Anda. Dan tips ke-9, tetapi tidak kalah pentingnya adalah rutin meninjau riwayat aktivitas akun Anda. Setiap platform umumnya menyediakan opsi untuk melihat aktivitas, login, dan perubahan akun. Tinjau ini secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa seperti itu, segera ambil tindakan, seperti mengganti kata sandi atau menghubungi dukungan pelanggan. Itulah beberapa tips untuk meningkatkan keamanan kata sandi Anda. Keamanan online adalah tanggung jawab bersama kita. Jadi mari terapkan langkah ini untuk menjaga data kita tetap aman. Mari kita lanjutkan pada stage selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan authentication beserta contohnya penerapan pada keamanan cyber atau cyber security. Jadi apa itu autentikasi? Pertama-tama kita definisikan apa yang dimaksud dengan autentikasi. Dalam konteks keamanan, autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
Orang atau sistem yang coba mengakses informasi atau sumber daya tertentu adalah identitas yang dinyatakan dan bukan pihak yang sah. Contoh, ketika Anda login ke suatu akun email atau media sosial Anda, proses autentikasi memeriksa apakah kombinasi username dan password yang Anda masukkan sesuai dengan data yang terdaftar. Jika cocok, maka Anda dianggap sah dan diizinkan untuk mengakses akun tersebut. Kemudian adalah faktor-faktor autentikasi. Ada beberapa faktor autentikasi yang biasa digunakan dalam keamanan digital. Autentikasi berbasis sesuatu yang diketahui, knowledge based, misalkan penggunaan password atau PIN. Autentikasi berbasis sesuatu yang dimiliki, possession based, penggunaan kartu akses, token, atau perangkat visit lainnya. Autentikasi berbasis sesuatu yang internet atau internet, biometric based, identifikasi melalui fitur unik tubuh seperti sidik jari, wajah, atau suara. Kemudian adalah contoh penetapan autentikasi di dunia cybersecurity. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan autentikasi dalam cybersecurity. Multi-factor authentication (MFA). Semua pendekatan yang menggunakan dua atau lebih faktor autentikasi untuk mengkonfirmasi identitas pengguna. Misalnya setelah memasukkan password, pengguna juga harus memasukkan kode yang dikirim ke perangkat mereka, seperti HP atau perangkat lainnya. Token authentication, pengguna token yang dihasilkan secara dinamis oleh perangkat khusus atau aplikasi saat melakukan autentikasi. Ini menjaga keamanan meskipun password Anda mungkin terbocor. Biometric authentication, penerapan teknologi seperti sidik jari, pemindah wajah, atau pengenalan suara untuk memverifikasi identitas pengguna. Selanjutnya adalah keuntungan dan risiko autentikasi. Tentu saja, setiap metode autentikasi memiliki keuntungan dan risiko tersendiri. Keuntungan meliputi peningkatan keamanan dan kemudahan pengguna, sementara risikonya termasuk potensi kebocoran data atau kehilangan akses. Keberhasilan suatu sistem autentikasi bergantung pada seberapa baik kita memilih dan menggabungkan faktor-faktor autentikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang dihadapi. Implementasi autentikasi dalam organisasi penting untuk dicatat bahwa dalam dunia bisnis atau organisasi, autentikasi sering digunakan sebagai bagian integral dari sistem keamanan. Dengan penerapan metode autentikasi yang cermat, organisasi dapat mengontrol akses ke data sensitif, melindungi informasi rahasia, dan mencegah potensi ancaman keamanan. Oke, jadi apa sih kesimpulannya? Sejauh ini kita dapat mempelajari dunia autentikasi dalam konteks cybersecurity. Penting untuk diingat, menjaga keamanan informasi dan sistem memerlukan pendekatan yang cermat terhadap autentikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud authorization beserta contoh penerapan pada keamanan cyber atau cybersecurity. Oke, pada kali ini saya akan membawa kita ke tahap selanjutnya yang tidak kalah menarik, yaitu authorization dalam dunia cybersecurity. Kita mengenal authorization sebagai langkah utama untuk memverifikasi identitas. Authorization menjadi pilar kedua yang memberikan kontrol terhadap akses dan penggunaan sumber daya. Mari kita gali dalam untuk memahami konsep authorization, bagaimana ini berperan dalam melindungi informasi dan sistem, dan contoh penerapan dalam keamanan cyber. Oke, kemudian apa itu authorization? Pada dasarnya adalah suatu proses memastikan bahwa setiap pengguna atau sistem hanya memiliki akses ke sumber daya atau informasi tertentu sesuai dengan hak akses yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa setelah berhasil melewati proses authentication, pengguna atau sistem tersebut hanya dapat melakukan tindakan sesuai yang diizinkan. Sebagai contoh praktis, bayangkan Anda setelah berhasil login ke akun email Anda. Sekarang authorization akan menentukan sejauh mana Anda dapat berinteraksi dalam akun tersebut. Apakah hanya membaca pesan, mengirim email, atau mengakses file-file terkait hal tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah peran authorization dalam keamanan. Authorization memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan informasi dan sistem. Dengan membatasi akses hanya pada sumber daya yang diperlukan, authorization membantu mencegah potensi penyalahan akses, penggunaan tidak sah, dan melindungi data sensitif dari pihak yang tidak berhak. Contoh penerapannya dalam bisnis bisa kita lihat pada level pegawai. Pada level pegawai, di mana manajemen memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan authorization di dalam dunia cybersecurity. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan authorization dalam dunia cybersecurity yang memberikan gambar lebih jelas. Role Based Access Point (RBAC). RBAC membagi hak akses berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna dalam organisasi. Administrator jaringan misalnya dapat memiliki hak akses yang berbeda dengan analis keamanan. Access Control List (ACLS). ACLS menentukan
ACLS menentukan izin atau penolakan akses ke sumber daya jaringan, seperti file atau folder. Dengan menggunakan ACL, administrator dapat mengatur siapa yang dapat mengakses dan mengubah file tersebut. Mandatory Access Control (MAC). MAC mengontrol akses berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh administrator. Misalnya, dalam lingkupan perintah, MAC digunakan untuk mengakses ke informasi tingkat klarifikasi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan dan tantangan authorization. Tentu saja seperti halnya authentication. Authorization memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri. Keuntungan melibatkan peningkatan keamanan dan kontrol lebih baik atas sumber daya, sementara tantangannya melibatkan kompleksitas manajemen hak akses, risiko privasi, dan kebutuhan untuk mengelola perubahan dalam organisasi dengan efektif. Oke, selanjutnya adalah implementasi authorization yang efektif. Implementasi authorization yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur organisasi dan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, sistem dan implementasi proses authorization harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa setiap izin yang diberikan sejalan dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Lalu, apa sih kesimpulannya? Melalui perjalanan panjang ini, kita telah menjelajahi dunia authorization dalam konteks keamanan cyber. Penting untuk diingat bahwa authorization dan authentication bekerja bersama-sama untuk membentuk pertahanan yang kokoh terhadap ancaman cyber. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan lapisan keamanan yang komprehensif pada sistem dan informasi kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan accountability beserta contoh penerapan pada keamanan cyber atau cyber security. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan konsep yang tidak kalah penting, yaitu accountability. Apa sebenarnya accountability itu, dan mengapa hal ini menjadi aspek kunci dalam memastikan keamanan informasi dan sistem kita? Mari kita gali lebih dalam. Jadi apa sih accountability atau accountability? Apa itu accountability? Jadi apa sih itu accountability? Jadi accountability adalah suatu konsep yang menetapkan tanggung jawab dan kewajiban atas tindakan yang diambil. Dalam konteks keamanan cyber, ini berarti bahwa setiap individu atau entitas yang terlibat dalam pengelolaan sistem atau informasi yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menjaga pemantauan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keamanan atau kebijakan dan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Sebagai analogi, bayangkan sebuah tim dalam sepak bola di mana setiap pemain memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula dengan accountability dalam keamanan cyber. Setiap pemangku kepentingan atau pemilik kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk menjaga integritas dan keamanan informasi. Jadi apa sih peran accountability dalam keamanan? Accountability memiliki peran terpenting dalam menjaga keamanan informasi dan sistem. Dengan menetapkan tanggung jawab secara jelas, kita dapat mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi suatu insiden keamanan atau pelanggaran. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki identitas atau pemahaman yang jelas tentang dampak tindakan mereka terhadap keamanan keseluruhan. Contoh sederhana dapat dilihat dalam pengelolaan kartu sandi, di mana setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kartu sandi mereka sendiri. Jika terjadi aksi tidak sah karena kelalaian mereka dalam menjaga kartu sandi, pengguna tersebut akan bertanggung jawab atas keamanan akun mereka. Kemudian adalah contoh penerapan accountability di dalam keamanan cyber. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan accountability dalam keamanan cyber atau cyber security. Logging dan monitoring aktivitas pengguna. Setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem dicatat dan dimonitor. Jika pelanggaran keamanan atau suatu terjadi pelanggaran keamanan, jejak ini memudahkan identifikasi pelaku dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Pelaporan insiden keamanan. Jika terjadi insiden keamanan, proses pelaporan yang baik akan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menangani dan melaporkan insiden tersebut kepada pihak yang berwenang. Audit keamanan rutin atau maintenance keamanan secara rutin. Lakukan maintenance keamanan secara telat membantu memastikan bahwa setiap elemen sistem dan setiap orang yang terlibat dalam pengelolaannya bertanggung jawab atas keamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu apa sih keuntungan dan tantangannya? Tentu saja accountability memiliki keuntungan besar dalam konteks keamanan cyber. Dengan menerapkan tanggung jawab, kita menciptakan budaya keamanan yang kuat dan meningkatkan respon terhadap insiden keamanan. Namun tantangannya terletak pada keterlibatan semua pihak dan implementasi yang konsisten. Lalu kemudian adalah implementasi accountability yang efektif. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan hal itu secara efektif? Ini melibatkan pendefinian peran dan tanggung jawab. Setiap individu atau entitas dengan ekosistem keamanan perlu memiliki peran dan tanggung jawab secara jelas.
pelatihan dan kesadaran keamanan, meningkatkan pemahaman semua pemangku atau semua pegawai kepentingan tentang pentingnya keamanan dan tanggung jawab masing-masing, menegakkan kebijakan keamanan dan prosedur operasional untuk memastikan kepatuhan dan tanggung jawab. Lalu kesimpulannya adalah, melalui eksplorasi konsep akuntability, kita memahami bahwa ini bukan hanya tentang menyalahkan, tetapi lebih pada menciptakan budaya yang menjadikan keamanan tanggung jawab bersama. Tetapi lebih pada menciptakan budaya yang menjadikan keamanan tanggung jawab bersama. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita bersama-sama membangun lingkungan keamanan cyber yang aman dan bertanggung jawab. Oke, itu adalah perjalanan kita melalui 5 tahap pengetahuan yang mendalam tentang cyber security. Kita telah mempelajari segalanya, mulai dari accountability, autentikasi, authorization. Semoga informasi ini berguna dan dapat membantu kita semua menjadi lebih waspada dalam menjaga keamanan online kita. Jangan lupa, keamanan cyber adalah perjalanan yang terus berlanjut. Semakin kita tahu, semakin baik kita untuk melindungi diri kita sendiri dan lingkungan online kita. Terima kasih telah menemani saya dalam sesi edukasi ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih.